Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaniatul Musyarrafah akan menjelaskan tentang reksadana konvensional dan syariah. Selanjutnya di sini saya akan membagi beberapa poin yang mana diantaranya untuk part 1 di situ ada tentang reksadana secara umum, dan yang kedua kita akan membahas tentang reksadana konvensional, dan yang ketiga kita akan membahas tentang reksadana syariah. Kemudian untuk yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan dari reksadana konvensional dan reksadana syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari reksadana secara umum. Jadi, reksadana secara umum menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek dan dikelola oleh seorang manajer investasi. Setelah kita mengetahui tentang pengertian secara umum dari reksadana, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari reksadana. Dapat dilihat di gambar yang telah kita cantumkan di PPT bahwa mekanisme kerja dari reksadana ada beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu transaksi pembelian, penjualan kembali, pengalihan unit penyertaan. Selanjutnya untuk tahap kedua, informasi adanya dana investasi atau kebutuhan pencarian dana. Untuk tahap yang ketiga, penyetoran dana pembelian atau pembayaran atas penjualan kembali. Lanjut pada tahap keempat yaitu perintah transaksi investasi kepada bank atau pialang. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, eksekusi transaksi oleh bank atau pialang ke pasar uang atau pasar modal. Dan untuk tahap keenam, konfirmasi transaksi kepada manajer investasi dan bank kustodian. Lanjut pada tahap ketujuh, yaitu adanya perintah penyelesaian transaksi kepada bank kustodian. Selanjutnya untuk tahap ke-8, eksekusi penyelesaian transaksi dan penyimpanan surat berharga. Lanjut pada tahap ke-9, laporan evaluasi harian kepada manajer investasi. Kemudian untuk tahap ke-10, perhitungan dan informasi NAB atau unit dan kepemilikan unit. Untuk yang ke-11 yaitu tahap laporan bulanan kepada Bapepam, dan untuk tahap yang terakhir Bapepam melakukan pengawasan terhadap kegiatan reksadana. Setelah kita mengetahui tentang mekanisme dari reksadana, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang reksadana konvensional. Nah, reksadana konvensional sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada reksadana saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana saham. Reksadana saham ini adalah reksadana yang menginvestasikan dananya minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Nah, bersifat lebih panjang, reksadana saham ini biasanya menginvestasikan dananya pada saham yang dicatatkan di bursa yang mewakili kepemilikan di dalam perusahaan. Reksadana saham ini paling cocok untuk orang yang ingin berinvestasi jangka panjang, untuk beberapa tahun bahkan mungkin bisa beberapa dekade. Dalam reksadana saham ini, ada harga saham yang mengalami kecenderungan naik dan turun di dalam jangka pendek. Namun, sejarah menunjukkan bahwa reksadana saham ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan investasi pada fixed income. Jadi, sementara investasi pada reksadana saham mengalami penurunan ataupun kenaikan nilai setiap harinya dalam jangka panjang, hasilnya akan lebih besar daripada menginvestasikannya dalam reksadana pasar uang atau reksadana campuran, khususnya jika diperbandingkan dengan tingkat inflasi tiap tahun. Selanjutnya untuk yang kedua, di sini ada reksadana pendapatan tetap yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Nah,
Reksadana ini bersifat lebih stabil, yaitu reksadana yang berinvestasi pada instrumen fixed income yang berkualitas baik seperti sertifikat deposit, commercial paper, dan sertifikat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Reksadana berpendapatan tetap ini cocok untuk orang yang ingin berinvestasi jangka pendek atau yang tidak ingin mengambil resiko akan kehilangan sebagian nilai dari investasinya, namun tidak dapat berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila mempertimbangkan tingkat inflasi per tahun. Selanjutnya, untuk yang ketiga, di sini ada reksadana pasar uang. Reksadana ini merupakan reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dengan tujuan yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Untuk yang selanjutnya, di sini ada reksadana campuran, yang mana merupakan reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas maupun bersifat utang, yang mana perbandingannya tidak termasuk dalam definisi reksadana yang telah disebutkan sebelumnya. Reksadana campuran ini berinvestasi baik pada instrumen fixed income jangka pendek maupun pada saham-saham perusahaan yang dicatatkan di bursa. Reksadana jenis ini mengoptimalkan keuntungannya melalui saham-saham di pasar modal, di sisi lain sebagai penyangganya adalah melalui instrumen fixed income. Untuk slide yang selanjutnya ini, kita akan membahas tentang reksadana syariah. Nah, pengertian dari reksadana syariah sendiri, jika berdasarkan Fatwa DSN nomor 21/DSN/MUI-4/2000 dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2003, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik itu dalam bentuk akad kerjasama antar pemodal maksudnya sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari reksadana syariah, yang mana salah satu tujuan dari reksadana syariah ini adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih atau halal dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama, serta sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, reksadana syariah ini merupakan suatu wadah yang mana digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari reksadana syariah. Di sini disebutkan ada 3 ciri-ciri dari reksadana syariah. Untuk yang pertama yaitu mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua yaitu hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan 100% modal atau investor, sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola atau manajer investasi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang instrumen investasi reksadana syariah, yang mana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama saham sesuai syariah di pasar modal, yang kedua obligasi syariah, yang ketiga deposito bagi hasil atau mudharabah, yang terakhir yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia. Untuk yang pertama, maksud dari saham sesuai syariah di pasar modal yaitu salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham dari perusahaan, baik itu perusahaan non-publik maupun perusahaan publik. Cara paling mudahnya dalam melakukan investasi saham sesuai syariah ini yaitu di BEJ, dengan memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index.
Kemudian untuk yang kedua yaitu ada obligasi syariah, yang mana obligasi syariah ini adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh sebuah emiten atau perusahaan kepada pemegang obligasi syariah, yang mana mewajibkan emiten itu untuk membayar pendapatan kepada para pemegang obligasi syariah yang berupa bagi hasil ataupun margin, serta membayar kembali dana obligasi itu pada saat jatuh tempo. Lalu untuk selanjutnya di sini ada deposito bagi hasil atau mudharabah, yang mana merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip akad mudharabah mutlaqah, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, yang hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah yang disepakati bersama. Untuk yang terakhir di sini ada sertifikat wadiah Bank Indonesia yang bisa juga disingkat SWBI, yang mana sertifikat ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana yang sifatnya berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah. Wadiah sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat seorang nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank wajib bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Setelah kita mengetahui tentang reksadana secara umum, kemudian reksadana konvensional dan reksadana syariah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan dari reksadana syariah dan konvensional. Dilihat dari segi pengelolaannya, kalau reksadana syariah itu dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Nah, jika dilihat dari efek yang menjadi portofolio investasi, kalau reksadana syariah ini merupakan investasi yang hanya pada efek-efek yang masuk dalam DES, sedangkan reksadana konvensional adalah investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Kemudian jika dilihat dari mekanisme pembersihan kekayaan non-halal, reksadana syariah ini terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal atau cleansing, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Kemudian jika dilihat dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah, reksadana syariah memiliki, sedangkan reksadana konvensional tidak. Dan yang terakhir, jika kita lihat dari perjanjian atau akadnya, dalam reksadana syariah ini bentuknya adalah akad syariah, sedangkan dalam reksadana konvensional hal itu termasuk hanya sebatas perjanjian atau kontrak kerja secara konvensional. Mungkin hanya sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komennya, kami tunggu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk daftar pustaka yang kami ambil, kita akan cantumkan di link deskripsi di bawah.